Mungkin kamu pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupmu. Seseorang yang dulu selalu ada, yang biasa kamu ajak cerita, yang kehadirannya terasa begitu penting. Lalu suatu hari, dia pergi. Entah karena perpisahan, perubahan, atau mungkin karena memang jalan hidup kalian sudah berbeda, dan sejak saat itu kamu terus memikirkannya, terus bertanya-tanya, apa yang salah, apa yang bisa aku lakukan supaya dia tetap tinggal, haruskah aku mencoba lagi, haruskah aku mengejarnya? Menurut Stoikisme, salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang memang tidak lagi bisa dipertahankan. Kita seringkali tidak hanya kehilangan seseorang, kita juga kehilangan bayangan tentang masa depan yang pernah kita bangun bersama mereka. Dan itulah yang membuat kehilangan terasa begitu berat. Karena yang kita tangisi kadang bukan hanya orangnya, tapi juga harapan yang ikut pergi bersamanya. Kita terus melihat ke belakang, mengingat kenangan, mengulang percakapan, membayangkan bagaimana jika semuanya berbeda. Padahal kenyataannya, hidup terus berjalan. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus menerima apa yang datang dan apa yang pergi sebagai bagian dari kehidupan. Karena pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki selamanya. Banyak orang berpikir bahwa mencintai berarti mempertahankan. Padahal, terkadang mencintai juga berarti menerima. Menerima bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal, menerima bahwa tidak semua hubungan akan bertahan selamanya, dan menerima bahwa beberapa orang memang hadir hanya untuk menjadi bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini bukan hal yang mudah, karena hati manusia selalu ingin menggenggam. Kita ingin mempertahankan apa yang membuat kita bahagia. Kita ingin menjaga apa yang kita sayangi, dan itu wajar. Tetapi, Stoikisme mengingatkan kita bahwa penderitaan sering muncul ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol keputusan mereka. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal jika mereka sudah memilih pergi. Dan semakin kita memaksakan itu, semakin besar luka yang kita rasakan. Kadang kita berpikir bahwa mengejar adalah bukti cinta. Padahal belum tentu. Ada saat di mana mengejar hanya membuat kita kehilangan harga diri. Ada saat di mana terus berharap hanya membuat kita semakin sulit sembuh. Dan ada saat di mana menerima kenyataan adalah bentuk keberanian yang lebih besar daripada mempertahankan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk tidak sedih. Justru sebaliknya, kehilangan memang menyakitkan. Menangislah jika memang perlu. Bersedihlah jika memang harus. Tetapi jangan tinggal terlalu lama di tempat yang sama. Jangan biarkan satu kehilangan membuat hidupmu berhenti. Karena orang yang pergi membawa sebagian cerita hidupmu, tapi mereka tidak membawa seluruh hidupmu. Masih ada hari-hari yang harus dijalani, masih ada mimpi yang harus diperjuangkan, masih ada dirimu yang perlu diselamatkan. Kadang kita terlalu fokus pada siapa yang pergi, sampai lupa menghargai siapa yang masih ada. Kita terlalu sibuk menatap pintu yang tertutup, sampai tidak melihat pintu lain yang sedang terbuka. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kehilangan, bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi hidup selalu mengajarkan sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin kepergian seseorang mengajarkan kita untuk lebih kuat, mungkin mengajarkan kita untuk lebih mandiri, mungkin mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada satu orang saja. Karena jika seluruh kebahagiaanmu ditaruh pada manusia, maka saat manusia itu pergi, duniamu ikut runtuh. Stoikisme mengajarkan untuk menemukan ketenangan dari dalam diri, bukan dari kehadiran seseorang, bukan dari perhatian seseorang, dan bukan dari kepastian bahwa seseorang akan selalu ada, karena hidup selalu berubah. Orang berubah, keadaan berubah, hubungan berubah,
Dan semakin cepat kita menerima kenyataan itu, semakin cepat hati kita menemukan kedamaian. Jadi jika hari ini kamu sedang kehilangan seseorang, jangan terburu-buru membenci dirimu sendiri. Jangan terus menyalahkan keadaan. Dan jangan berpikir bahwa semua yang pergi harus dikejar. Karena tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Kadang ada yang pergi untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik datang. Kadang ada yang pergi agar kita belajar berdiri dengan kaki sendiri. Dan kadang ada yang pergi bukan karena kita kurang baik, tetapi karena memang perannya dalam hidup kita sudah selesai. Maka jika kamu sudah berusaha semampumu, biarkanlah. Lepaskan dengan tenang, bukan karena tidak peduli, tetapi karena kamu memahami satu hal penting, bahwa tidak semua yang pergi harus dikejar, dan kedamaian seringkali datang bukan ketika mereka kembali, melainkan ketika kita akhirnya menerima bahwa hidup tetap harus berjalan, meskipun tanpa mereka.